tanyakan sama Pak Firman ini mengenai ada informasi dari masyarakat ini. Pak Firman ini tanda kutip ini ya, Pak Firman ada mencabuli anak. Walazim Pak. Si Via ini udah saya anggap anak saya sendiri, Pak. Beritanya dari siapa gitu? Ya dari warga saya sendiri. Iya, siapa warganya? Orang tua dia, jujur coba. Ada nggak? Ya. Untuk saat ini tidak ada, Pak. Ya, bapak saya yang menyayangi saya seperti itu juga, berita itu juga tidak. Bertaruh berani apa kalau memang Bapak meyakinkan kepada kami, apa yang bisa Bapak yakinkan kepada kami? Ini sama Mas Firman, Mas Via, Mbak Via, Dunabianya dan juga ini Pak Rufia. Jadi ini untuk saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini Mas minum. Ini Mbak minum ini juga. Ini dulu minum. Kau berani minum? Enggak. Sama ini kamera nih bawa dulu sini. Pak Lurah sama Mas ini pulang aja. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Makanya selalu saya menyampaikan, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Lalu ketika kita tidak pernah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya ingat satu hal, azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan semua yang apa Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang Rasulullah tidak pernah kerjakan, insya Allah sahabat, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Makanya pesan saya, cintailah para ulama, cintailah para habaib, cintailah para ustadz, para pendakwah. Satu hal lagi, perbanyaklah kita berkumpul dengan majelis salawat, dengan ahli salawat, ahli zikir, ahli sunnah. Karena di akhirat nanti kita akan dikumpulkan dengan siapa dulu kita sering berkumpul semasa hidup dunia. Kalau misalkan kita sering berkumpul dengan orang ahli salawat, ahli zikir, ahli ibadah, maka di akhir nanti Allah akan kumpulkan kita dengan orang tersebut. Namun ketika kita masa hidup di dunia ini, kita sering berkumpul dengan orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berperilaku buruk, perilaku menyimpang dari ajaran syariat Islam, perilaku menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi, maka kita akan dikumpulkan dengan orang tersebut juga. Jadi surga dan neraka tergantung tingkah laku, perilaku kita semasa di dunia, sahabat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para lovers, para pecinta Masri Official, pecinta Giomania, pecinta guru-guru spiritual yang ada di Nusantara, guru-guru spiritual yang ada di YouTube. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, yang mana kita saling mendoakan. Biiznillah, yakin kepada Allah, mudah-mudahan karena keyakinan kita kepada Allah, mengharapkan barokah dari Allah, insya Allah Allah memberikan hakul yakin, itu hak dari keyakinan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun, kita Allah, ketika Allah bilang jadi maka jadilah, tidak ada yang tidak mungkin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku kecuali atas izin Allah Ta'ala. Makanya segala sesuatu, apapun yang kita buat, kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala, kita mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Ya apa fungsinya? Supaya apa? Ketika apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, itu akan terhitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat ya, ini saya nih ya bersama Pak Lurah nih ya. Iya. Pak Lurah nih. Jadi Pak Lurah nih tadi kemarin kalau nggak salah, waktu saya masih di kampungnya Pak RT sana, sahabat ya,
Jadi mungkin karena melihat nih kan, jadi Pak Lurah ini beda kampung nih sahabat. Beliau ini ngontak saya, katanya ada masalah di kampungnya, masalah yang luar biasa. Katanya Pak Lurah ini mau memvonis, ditanya langsung ke orangnya, tapi katanya nggak melakukan. Jadi Pak Lurah takutnya jadi fitnah. Apalagi melihat kemarin konten saya difitnah itu kan. Jadi apa masalah kasusnya tuh Pak? Yang katanya ada suami, istrinya jadi apa? Kerja di luar negeri. Iya, jadi anaknya TKW itu dia. gimana? Jadi Itu kan, gimana? suami itu ya kan, istrinya ini lagi berangkat jadi TKW ya kan di luar negeri sana. Jadi dia suami tadi kan tinggal sama anaknya. Nah, jadi ini yang sangat gencar sekali isu yang saya lihat, ini orang tua kandungnya ini telah melecehkan anaknya ataupun dia maksudnya melakukan menyetubuhi gitu. menyetubuhi Jadi gini, anaknya, tadi padahal anak istrinya tidak di rumah. Itu kronologi gini Pak Lurah. Si suami tadi itu anaknya itu masuk anak kandung atau gimana? Anak kandung. Oh, anak kandung sendiri. Anak kandung sendiri. Makanya sangat Soalnya gini, riskan soalnya sekali. agak gini Pak. Tadi kan soal tadi dekat ada juga tadi kan saya waktu ngopi di depan. Katanya dengar informasi kan beliau ini kan orang baru di sini. Iya, betul. Katanya dia bilang katanya ini Pak, itu anak tadi itu anak angkat karena nih Sri tadi itu janda nih sama janda gitu. Oh, itu saya juga kurang secara detailnya saya kurang paham ya. Cuma nanti saya juga tanya langsung ke beliau. Ini Pak kandung Pak atau Lurahnya anak? piye coba? Masa Pak Lurah status warganya itu kandung angkat tuh di data betul lah Pak. Jadi walaupun ini maaf Pak Lurah ya, walaupun orang baru ya itu kita data bener-bener lah. Ya tapi nanti efeknya ke Bapak juga toh. Karena dia memang Bapak itu tersebut ini udah buat geger di kampung sendiri. Iya, cuman ya, tadi kan? kita lihat dulu. Cuman pesan saya sama Bapak tadi informasi dari sana, informasi dari sini berbeda-beda ya kan. Jadi maka dari itu ini makanya saya sampaikan kepada Mas Re ini itu perlu ditindak lanjuti gitu. Karena sangat riskan sekali saya dengar dari telinga bapak tersebut menyetubuhi anaknya. Baik itu kandung atau apa, tapi masalah saya itu parah. Kandung materi berarti masih belum ya, karena baru belum ada ngecek lagi ya, karena baru tinggal di kampung ini selama seminggu. Seminggu Pak ya kalau nggak salah. Ya. Jadi tadi Pak, ini pesan saya, maaf bukan, saya nggak pernah sih jadi lurah, cuman setahu saya namanya lurah itu, dia memiliki data lengkap, data lengkap, yang mana ya kalau misalnya nggak didata, tapi nanti kan warga tersebut kan lakukan hal yang tidak senonoh. Maksudnya kan tadi ada kasus di luar, itu pesan saya untuk jaga diri Pak. Gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, jadi mungkin sudah jelas itu penjelasan dari Pak Lurah ini, yang mana alhamdulillah atas izin Allah, ridho Allah, mengundang Ana dan juga tim untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan, Allah kabulkan bismillah, yakni kepada Allah Ta'ala. Bismillah. Jadi sahabat ya, ini tasbih mana nih? Bismillah. Ini naik tasbih nih ya. Ini selalu saya bawa nih sahabat tasbihnya sama madunya nih ya. Monggo yang mau pesan silakan di order. Ini dimaharkan 500.000. Ini tasbih 500.000 aja ya, 500.000. Lalu madu 350.000 ya. Tapi ini karena ini sahabat, ini kan setengah nih sahabat ya. Jadi setengah ini kalau full ini karena kan kalau misalkan saya ketemu orang lagi butuh, saya kasih 1 sendok karena membutuhkan sahabat ya. Jadi sahabat langsung saja kita salawatan dulu. Jadi biar berkah barokah, intinya kita lihat dulu gimana nanti si bapaknya tadi, namanya siapa Pak? Pak Firman. Pak Firman ya. Nama anaknya? Nama anaknya Sivia. Sivia. Oh, nama orang tuanya si Firman, anaknya Sivia. Ya udah. Kalau misalnya memang benar-benar sabar, walaupun ini kandungan anak angkat, itu tidak baik terbecah. Seharusnya orang tua itu kan melindungi anak. Orang tua itu adalah tempat curhat sang anak. Yang juga seorang anak ini ketika dia punya masalah di luar, ketika dia ada masalah di luar, pasti lapornya kepada orang tuanya sendiri. Toh masa orang tuanya bertega mencabuli anaknya kan gitu. Ya kalau memang dia nggak tahan ya kayak mana? Memang hal seperti itu tuh tidak baik. Ya tidak baik hal seperti itu, bukan saya mengajarkan. Daripada dia ngotori anaknya, lebih baik dia nyari dosa sendiri gitu. Banyak cewek-cewek bayar dua daripada dia nodai anaknya gitu sahabat. Itu kameramen itu lampunya pas dah. Lebih tajam pakai kuning. Kalau putih dia kayak ngeblur gitu. Oh iya. Baik sahabat-sahabat, langsung kita salawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam
المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا صلى الله عليه محمد. Sampai lanjut istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa waghfikna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Allahu Rabbi Allahu Hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa waghfiqni amalan salihah amalan makbulah sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pun Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Amin Allahumma amin amin Allah. Insyaallah bismillah yakin kepada Allah. Jadi sahabat ingin pesan mandurukiah ini sudah jelas stok tidak banyak dan ini saya tidak mau jatuh di tangan salah. Jadi kameramen, Ya mas. jangan sampai ini madu yang membeli itu atas niat yang buruk. Oke. Ya, tidak usah mau. Jadi untuk tasbih hitam ini juga jangan sampai ada orang yang tidak baik itu yang membeli. Ya. Ya mas. Ini tasbih hitam ini, jangan sampai ada yang membeli itu tidak baik, itu aja pesan saya. Intinya ini luar biasa, masya Allah. Mungkin sahabat yang sudah membeli sudah mengetahui ya, barokah jikiran tenak banget nih. Bismillah nih, Allah 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 subhanallah. Jadi langsung aja sahabat ya. Ini karena saya tidak pernah tahu orang ini siapa, maka ini saya kantongin dulu. Kita takutnya
Ya, kita jaga-jaga sahabat ya. Karena di sini kalau bisa jangan ada kekerasan itu aja. Iya. Yuk, monggo Pak Lurah. Yuk. Pak Lurah maju. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maju. Ini Pak Firman. Ya Pak Lurah. Ada apa nih Pak Lurah? Ada yang mau kita ngobrol gini sama Pak Firman nih. Boleh masuk ke dalam? Mau kamera nih. Iya nih, bawa Mas Re ini ada. Mau nyalek nih. Adalah Masuk. sedikit ya. Boleh ya? Masuk ya? dulu, Pak. Ya, Mas Ri. Assalamualaikum. Mulai gini lah, bicara nih, Pak Lurah. Yuk. Aduh. Pak. Allah kirim. Nih Pak, siapa nih Pak? Mas Firman. Mas Firman. Ya, saya dari ini mau silaturahmi Pak Lurah nih. Iya, malam-malam dari belakang pula Pak Lurah, dari depan kan bisa loh. Iya, tadi pas kebetulan kita jalan dari belakang nih Pak. Jadi memang sekalian saya ajak ya kan untuk silaturahmi yang pertama ya kan sama Pak Firman kan. Cuman juga ada beberapa yang mau kami bahas nih ya. Mau kami tanyakan sama Pak Firman ini mengenai ada informasi dari warga saya ya. Jadi ada beberapa warga yang menyampaikan kepada saya ya tentang keluarga Pak Firman ini. Jadi kan saya memastikan ini. Iya Pak, betul. Jadi sebelumnya saya mau tanya nih. Saya dengar istri Pak Firman ini lagi kerja di luar ya? Iya, si Nanda lagi karena apa juga kan, apa namanya, ke ekonomi kita kan lagi agak payah Pak. Terus pun saya juga nggak kerja belakangan ini kan, jadi makanya lah si mamanya si Via ini jadi TKW lah. Oh, jadi gini Pak Firman, maaf ya. Ini anaknya Mas Firman nih. Iya. Yang namanya Sivia ya? Iya. Oh, kelas berapa Mas? Kelas berapa ya? Mas apa nak ya? Kelas 1 SMK. Oh, 1 SMK. Masih kelas 1 ya. Ini apa anaknya kandung apa anak tiri? Anak dari istri saya. Oh bener ya. Oh, berarti gini, apa namanya? Ya, maaf ya, saya nak juga, namanya juga silaturahmi. Nah, nggak ada niat lain sih. Berarti dulu Mas Firman ketemu sama ibundanya si Pia ini, maksudnya janda anak satu ini. Iya Pak, kurang lebih gitulah Mas. Oh janda, Iya. Oh iya. Rondo lah kalau Rondo. apa beli satu dapat satu. Kayak gitu. Iya. Ini Pak Lurah, lanjut Pak Lurah. Iya. Nah, misalnya repot ada. nggak apa-apa. Iya. Ada aja lah. Ini nggak repot kan dah? Ya, jadi kita lanjut di perbincangan kita tadi yang mengenai informasi dari warga, ya kan. Jadi ketika istri Pak Firman ini lagi kerja di luar, kemarin, apa betul Pak Firman? Nah, masyarakat ini sudah gempar kemana-mana informasi. Bahwasannya, ini maaf nih sebelumnya, saya maaf sama Pak Firman, karena ya mudah-mudahan Pak Firman nggak tersinggung ya kan. Jadi yang saya dengar dari masyarakat ini, Pak Firman ini, tanda kutip ini ya, Pak Firman ada mencabuli anak Pak Firman. Astagfirullahaladzim Pak. Si Via ini udah saya anggap anak saya sendiri Pak. Tapi kan nggak Saya tega gitu. Tapi Itu beritanya dari siapa gitu? ya dari warga saya sendiri. Iya siapa warganya Pak? Ada si Tono tuh menyampaikan, ya kan? Si Tono ada si
Ijul juga nyampaikan juga ada beberapa. Sekarang gini, ya walaupun dia bukan anak kandung saya, si Via ini kan, sedari saya nikah sama ibundanya, kan, ya dia sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri, Pak. Ya nggak mungkin saya tega. Ya kalau Mas. Terus kalau untuk omongan-omongan masyarakat ini kan mungkin karena kita tinggal berdua atau apa, bisa aja orang ini ngomong yang enggak, gosip yang enggak ada bahan nih. Misalnya, ya sama lah Pak, kayak kita nongkrong, apa namanya, ngopi-ngopi sama kawan-kawan, nggak ada bahasan. Oh ada nih yang digosipin, kayak mama gitu juga. Iya, tapi kan saya selaku sebagai lurah, ya kan? Nah, lurah di kampung ini, jadi kan namanya berita itu sampai kepada saya, toh. Jadi kan saya sebagai lurah harus menindaklanjuti. Nah, jika ada permasalahan di warga saya gitu. Apalagi informasi ini sangat sudah menyebar luas ini, saya dengar. Walaupun Pak Firman mengatakan tidak mungkin melakukan hal yang tidak senonoh terhadap anak Pak Firman, tapi kan ibarat kata tidak mungkin api itu tidak ada asapnya kan. Nah, gitu. Amin. Dia ini saya anggap anak saya sendiri, Pak. Kalau nggak percaya, tanya lah sama anaknya. Nah, gimana Bapak mau tanya nih, Pia? Coba Pia, Bapak tanya yang jujur ya. Jujur, jangan takut karena di sebelah ada bapaknya ya. Jadi saya minta kejujuran adik Pia. Pia bener nggak? Memang ada yang berita disampaikan beberapa warga, Pia itu ada dilakukan tindakan yang tidak senonoh sama orang tua Pia. Jujur coba. Ada nggak Pia? Untuk saat ini tidak ada Pak. Ya bapak saya yang menyayangi saya seperti anak sendiri, dan itu juga berita itu juga tidak benar karena kan orang tua saya ya walaupun bapak tiri ya sudah saya anggap bapak sendiri, jadi bapak saya nggak mungkin juga melakukan itu. Tapi ya walaupun anak bapak berkata seperti ini, bapak seperti itu, walaupun sama penyampaian kalian, tapi saya tidak ini Mas Ray. Jadi saya kan tidak mungkin loh berita itu sampai kepada saya kalau itu hanya dibuat-buat atau cuma fitnah. Jadi walaupun gini, mereka menjawab seperti itu, tapi ya saya seperti apa ya? Ini Mas Firman ya. Jadi begini, ini kan Pak Lurah saya juga tegur, saya memang bukan asli kampung sini. Ya kan, saya diundang sama beliau soal pelurah di sini, langsung dituahkan gitu. Jadi pertama saya kan juga, saya kan nggak langsung percaya juga. Saya bilang Pak Lurah, Pak, kita langsung aja nih ke lokasi rumahnya Mas Firmannya kan gitu. Pak Lurah juga tahu nih. Jadi kita lihat dulu gimana, takutnya fitnah gitu. Jadi gini aja maksudnya, ya namanya juga, ini maaf ya gitu. Memang sih ini tuh kayaknya hal yang aneh. Biarpun bapak tiri bukan sekandung nih, mencabuli itu kan, ini maaf bahasa mencabuli gitu ya, mencabuli anak sendiri atau menyetubi anak sendiri. Itu kan hal yang wajar dan tidak mungkin secara logika gitu kan. Tapi di masa zaman dan sekarang ini, jangankan anak tiri, anak kandungnya aja pun itu bisa juga dilakukan hal yang seperti itu gitu. Karena apalagi posisi ibunya tadi atau istrinya suami tadi tuh, ini ibarat ya kalau menceritakan jenengan di luar, kerja di luar negeri yang itu tahunan gitu. Bahkan di sini saya lihat, setelah saya baca, sepertinya Nak Via ini seperti ada hal yang ditutupi. Ya nggak mungkin lah. Orang saya anggap dia anak sendiri kok. Itu yang nyebarin fitnah. Tapi di zaman sekarang ini nggak ada yang namanya nggak mungkin Pak Firman. Iya. Lihat di televisi, di media sosial, orang di luar itu banyak sana terjadi hal yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Televisi, media sosial, udah banyak kasus itu, nggak 1, 2, 3, aduh udah cukup Pak Firman. Jadi kami minta ya, tolong jujurlah Pak Firman. Gini. Jadi biar kita selesaikan Gini loh, Pak Lurah. Ini saya hormati Pak Lurah nih, sebagai lurah di kampung ini ya Pak ya. Gini loh Pak,
sekarang gini, mereka yang ngomong gitu ke Pak Lurah, ya kan? Ada buktinya nggak? Ya kalau nggak ada buktinya fitnah, Pak, fitnah. ya, tapi Saya bisa tuntut balik orang-orang itu. tapi warga saya mengatakan memang ada bukti. Mana? Gini, Warga kita saya mengatakan bukti. gini, Mas. Saat ini saya tidak membawa bukti. Ya, Pak Lurah, Kita gini, masih Mas. nanya. Sekarang ini kita tanyakan, anaknya dilihat nih. Iya. Lihat nih. Ini sahabat anak posisi anak itu. Kayaknya termenung. Lihat aja anak ini. Lihat nih sahabat, pantau anak ini. Anaknya seperti ada beban gitu, anak seperti ada beban gitu. Ya. Ini kan dia sekolah itu lagi banyak PR ya, nak ya. Banyak PR, banyak tugas. Dan dia kan terkejut juga nih, tiba-tiba ada berita kayak gini ya, dia anak umur segini tuh udah pasti bingung lah, Pak. Ya kalau nggak ada kayak gini-gini dia ceria-ceria jadi rumah ini, Pak. Ya, kita soalnya gini, laporan dari warga sini juga loh, Pak. Di Pak Lurah gimana? Katanya banyak laporan berapa bulan ini, ya kan? Ya. Katanya si anaknya ini udah jarang bergaul sama anak. Gimana Pak Lurah? Jawab. Ya memang yang informasi yang saya dapat dari warga saya, si Pia ini yang biasanya sering kumpul dengan teman-temannya, belakangan 1 bulan ini udah jarang kumpul sama teman-temannya. Bahkan temannya sampai menyampaikan kepada orang tuanya, itu kok Pianya nggak beda, Pak. Sekarang nggak mau gabung-gabung lagi sama kami. Udah gitu kayaknya dia takut kali sama bapaknya. Nah, ini kan yang tanda kutip takut kali sama bapaknya, ada apa gitu dalam 1 bulan ini kok seperti ada yang ditutupi. Ya memang saya larang dia berkawan sama anak-anak siapa itu, gandulan itu, pulangnya tengah malam. Untuk apa? Daripada dia jadi orang yang nggak betul, nanti mamanya pulang, bundanya pulang, kalau dia nggak bisa jadi yang baik, saya disalahin. Udah orang tuanya yang cari uang, malah saya cuma jaga anaknya aja, masa nggak bisa. Tapi yang saya dapat informasi lagi, Pak Berman, ya, ini ada tambahan informasi juga. Ya wajar saja masyarakat itu melihatnya curiga terhadap mereka. Kenapa? Karena Pak Firman ini dipantau oleh tetangga-tetangganya juga jarang keluar rumah. Nah, jarang keluar rumah mereka. Berarti gini, mereka sering di rumah Pak Lurah. berdua. Berarti Pak Mas Firman ini ibarat kurang sosialisasi. Nah, untuk iya. sekarang itu memang dari dulu. Belakangan ini itu berarti informasi menurut warga. Berarti pertama pindah 1 hari 2 hari yang lalu masih 2 hari setelah pindah masih inilah ya. Masih dekat sama tetangga sana sini. Belakangan ini kenapa? Saya kan tahu nih, saya kan nggak kerja, Pak. Yang kerja itu bundanya dia, Pak, ya kan? Saya ngerasa gini loh, Pak, kalau saya keluar terus duduk di warung kopi, otomatis saya harus ngeluarin uang. Sedangkan saya nggak kerja, Pak. Terus belum lagi saya harus ngerjain kerjaan rumah. Dia sekolah, kan nggak mungkin dia pulang sekolah saya suruh cuci baju, cuci piring, beres-beres rumah, kan nggak mungkin, Pak. Terus malamnya ya saya kan capek loh, Pak, beresin rumah, ya kan. Nah, dia nanti pulangnya sore, ya gitu juga. Maka karena itu, ini sebenarnya beritanya dari mana sih? Ini Mas Rey juga dari mana sih ini Mas Rey ini sebenarnya? Saya kan diundang sama Pak Lurah. Makanya saya bisa datang kemari. Karena kalau misalnya nggak ada namanya undangan atau telepon gitu, saya nggak mungkin bisa kemari gitu, Mas Firman. Ya bukan berarti di sini saya mau suudon, enggak. Ya cuman pesan saya, kalau misalkan memang ya saya harap juga ini nggak mungkin, jangan sampai hal ini terjadi ya, Nafia. Nah, Nafia gini, memang benar. Ini saya tegas, Nafia tuh selama ini dengan Bapak Nafia, Bapak angkat itu memang dirawat dengan baik. Iya, Pak. Selama ini bapak saya merawat saya dengan baik, Pak. Ini kan udah dengar sendiri nih dari anaknya, ya kan? Ini saya mau tanya nih sama Pak Lurah nih. Saya mau tanya. Ini Mas Rey ini sebenarnya siapa? Ya. Mas ini orang cukup dikenal, ya, orang cukup dikenal sebagai ustadz
di luar sana. Jadi tujuan saya Ustadz kok gayanya kayak Ustadz apa gayanya. Nah, jadi Pak Firman ini nggak tahu. Inilah tadi Mas Rey, saya katakan kenapa dia nggak kenal sama Mas Rey, karena jangankan Mas Rey yang di luar sana, sama tetangga kanan kiri mungkin dia pun sosialisasi kurang. Jadi wajar kalau nggak kenal. Karena saya bilang saya itu capek beresin rumah, harus nyuci, harus masak, karena bunda dia yang cari uang. Kan saya nggak mungkin loh biarin dia itu capek atau kayak mana. Saya di sini tuh memang merawat dia. Ya secapek-capeknya Pak Firman, ya nggak mungkin toh juga dalam 1 bulan penuh 1 harian itu di rumah aja, ya kan, di rumah aja, nggak ada kumpul-kumpulnya sama masyarakat, nggak ada komunikasinya sama masyarakat, nggak ada sosialisasinya, dan sedangkan masyarakat itu sudah buat resah gitu. Karena kenapa resahnya? Karena memang mereka juga bukan 1 orang 2 orang yang memantau, ya, yang memantau Pak Firman ini dengan anaknya. Mereka juga istilahnya juga melihat juga loh. Nah, jadi mereka juga walaupun seolah-olah tidak ada masalah, tapi mereka memantau gerak-gerik dari Pak Firman dan anak Pak Firman. Nah, itu berbeda gitu. Mereka curiga aja cukup lama gitu. Pak Lurah, Pak Lurah ini kan abdi negara, tahu dasar hukum. Kalau nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Kan tadi sudah saya katakan Pak Firman, bukti itu ada. Mana? Bukti itu ada Mana? di masyarakat saya, di warga saya. Nah, saya datang kemari dengan Mas Rey ini memastikan dulu, menanya, ya. Kalau bukti itu ada, nanti ada poinnya, nanti ada waktu tertentu yang bisa kita siapkan di sini. Kita tunjukkan bukti kepada Pak Firman. Nah, kalau memang Pak Firman memang nggak bersalah, oke, kita terima. Karena kan saya sebagai lurah, informasi dari warga itu ya saya harus sigap, harus cepat gitu. Nggak mungkin saya diam aja dengan ada informasi yang tidak baik di daerah saya sendiri. Itu kan mencemarkan nama baik daerah saya sendiri. Apalagi saya selaku pimpinan di daerah tersebut. Jadi kan saya malu, makanya pengen saya selesaikan. Bapak pimpinan di sini harus netral nih, harus cari buktinya dulu. Ini udah jelas kan, si anak ini jawab udah bilang nggak ada, saya baik-baik aja. Jadi Bapak berani apa? Bertaruh berani apa kalau memang Bapak meyakinkan kepada kami? Apa yang bisa Bapak yakinkan kepada kami kalau memang Bapak tidak melakukannya? Mau saya potong semua Mas Firman, Mas Fia, Mbak Fia, dan Nabianya sama juga ini Pak RT. Jadi ini untuk saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sufrati wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadur masmi sufrati wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Dah, ini saya kasih minum madu ini sama jenengan. Ya. Ini saya lepas dulu. Bismillah. Bismillah. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini Mas minum. Ini Mbak minum ini juga. Ini dulu minum. Mbak berani minum? Enggak. Dok, Kenapa tuh? kenapa enggak tinggal minum? Ini madunya. Ini madu loh. Saya nggak tahu itu apa. Ini saya buktikan ya. Nah, kalau dia takut racun minum. Ini, bismillah. Ini saya minum nih. Bisa aja. Bisa aja. Tinggal minum, apa susahnya Pak Firman? Bisa aja. Tinggal minum. Kita kan pengen tahu. Tampilannya aja Nih. bukan ustad kok. Ngernya ya, saya minum. Bismillah. Terus kalau saya minum ini bakalan apa? Udah minum, biar Ya, saya. minum aja dulu. Ini ada biar reaksi tahu. nanti, Mas ini jujur atau enggak? Itu aja. Nah, ya, minum aja dulu. Nggak Biar tahu percaya. kita. Pak Lurah, saya nggak percaya sama. Atau nih, Via minum. Enggak Pak, enggak suka soalnya, suka madu. Ini air putih. Enggak Pak.
Karena mereka ini takut nih Mas. Jalannya kenapa kalau gini? Nah, berarti kan Kenapa mereka enggak mau? Nah, makin curiga. Di sini Pak, Mas Firman. Seharusnya saya yang curiga. Ini Mas Ri ini siapa? Kok tiba-tiba ngasih minum pakai itu apa namanya? Tasbih itu dicelup-celupin ke air putih. Tapi kan ya, ini saya minum juga nih ya. Saya minum. Hmm. Kalau ada guna-guna gimana? Ya kan udah kena duluan saya. Kalau diguna-guna saya udah kena Ya, duluan. Anda kan yang buat. Anda kan yang buat. Dah. Nah, Anda kan yang buat. Gimana Pak Lurah? Nah, ini. Siapa di sini saya sudah ngambil kesimpulan ada gambar keganjalan di sini intinya. Ganjalan kayak mana? Terus Pak Lurah gimana Pak Lurah? Ya, kok Jadi saya gini aja lah. sangat ganjal. Gini kalau aja saya. lah Pak. Gini aja Pak. Bawa kemari dulu buktinya. Bawa kemari dulu buktinya. Kalau memang terbukti saya bersalah, oke. Apa pun jadi. Saya jabanin. Tapi kalau nggak bersalah, nah, saya anggap ini pencemaran nama baik. Jadi nggak usah panjang lebar lagi lah kita ngomong Pak. Nggak usah panjang lebar lagi. Ya, silakan aja kalau memang itu dianggap Ini pencemaran baik. anak Ya, saya pasti juga, kami juga terganggu jadinya, anak saya juga panik nih kayak gini nih, ya kan? Nah, ini aja, Pak Lurah, sampean siapa? Mas Ri ini, sama nih kamera nih. Slow. jangan kayak gitu, Pak. Sini nggak ada penting sih slow. Saya nggak main emosi. Ini Sini nggak ada apa yang tensi, kekerasan. tidak Nggak, tensi. gini. Udahlah, bawa dulu sini buktinya. Pak Lurah sama Mas ini pulang aja lah dulu. Saya nggak mau. Nggak Pak Lurah, Pak Lurah. Saya juga nggak mau ada lagi ribut intinya. Saya ada keganjalan di sini, itu aja. Yang saya Ya, jelas. Ya. Kita ajak aja nanti bukti itu sama warga deh yang lapor. Iya kan, Pak. Udah. Oh, udah lancar kali dia sama di sini Lurah sama Pak Mas Ri. Kita udah nggak dihargai. udah ada keganjalan. Tinggal aja. Udah langsung ini aja. Sahabat kita sana aja langsung. Gimana Pak Lurah nih? Itu udah jelas tuh Mas Ri.